Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore ya. Kali ini saya akan menunjukkan gawangan sawit jika ditanam singkong, menguntungkan atau merugikan ya teman-teman ya. Ini gawangan sawit yang saya tanam singkong. Nah, ini sawitnya teman-teman ya. Jadi menurut saya gawangan sawit kita tanam singkong itu menguntungkan ya teman ya. Tapi kita tanam singkong jika tanam sawit belum menghasilkan ya teman-teman ya. Boleh kita tanamin singkong. Mengapa saya bilang menguntungkan? Karena kita bisa menghemat biaya perawatan ya teman-teman ya. Kalau kita tanamin singkong nih, di bawahnya jadi lapang, jadi kita tidak mengeluarkan lagi biaya perawatan atau tebas ya, tidak mengeluarkan tenaga lagi. Dan kedua, kita tidak mengeluarkan biaya untuk beli racun ya teman-teman, untuk menyemprot ya. Lihat teman ya, ini lahan saya yang saya tanami, gawangannya saya tanami singkong. Kalau saya tanam singkong ya teman ya, ini memang sengaja saya tanam singkong. Kebetulan di daerah saya ini ada pabrik pengolahan ya, tepung tapioka. Jadi di gawangan sawit, daripada semak ngeluarin biaya terus, tebas nyemprot racun ya. Jadi saya inisiatif, saya tanam singkong. Jadi kita bisa mencari tambahan sambil menunggu sawitnya berbuah ya teman-teman ya. Nah, ini sawit yang contohnya yang saya tanam singkong. Ini sawitnya lumayan ya teman ya. Cuman kalau kita panen ini pas singkongnya agak susah ya, soalnya kena singkong-singkong nih, tapi tidak apa ya teman ya. Dari pada semak ya, kena rumput, itu udah 2 kali kita keluar biaya nebas, biaya meracun ya, beracun. Ini contoh-contoh sawitnya ya, walaupun di gawangannya ditanami singkong, sawitnya tetap berbuah ya teman ya. Ini jadi kalau menurut saya, kalau tanaman sawit belum menghasilkan, lebih baik kita tanam singkong, bisa pisang. Kita lihat sawitnya ya teman ya, walaupun di gawangannya ditanam singkong, sawitnya tetap buahnya lebat ya teman ya. Tapi kita jangan lupa harus tetap melakukan pemupukan ya teman ya, supaya tidak berebut dia memakan unsur haranya. Jadi kita harus juga melakukan pemupukan supaya sawitnya juga tetap terjaga. Sawitnya tetap bagus ya teman ya, walaupun gawangannya saya tanamin singkong. Nah, itu singkongnya mantap-mantap tuh. Itu nanti 2 bulan lagi siap panen. Yang mencari bibit, siapa tahu mencari bibit ya untuk area ketapang, silahkan hubungi saya. Singkong daripada di gawangannya nganggur, malah keluar biaya racun. Kita lihat belah sana ya teman ya, sawitnya kalau kita tanam singkong tetap aman ya teman ya, tidak rugi. Ini mana dipanen, tukang panennya ini udah bagus, habis pelepahnya di ini ya teman. Jadi tetap aman walaupun kita tanam singkong di gawangannya ya teman-teman, menurut saya nih. Ini pengalaman saya, karena singkong semua teman saya tanam. Kemarin saya sebelah sana tuh 1 hektar yang gawangannya saya tanam dapat 30 ton ya, lumayan. Coba tambah-tambah. Nah, ini sawitnya tetap berbuah ya teman ya. Yang penting kita tanam singkongnya di ujung pelepah ya teman ya, sampai di dekat. Ini singkong semua, gawangannya saya tanam singkong. Itu sawitnya ya, subur. Ini untuk mengurangi biaya perawatan teman ya. Kalau belum menghasilkan, lebih baik kita tanam
singkong di gawangannya. Ini buahnya tetap mantap ya teman ya. Nah, ini. Karena singkong semua ya teman-teman ya. Ini inisiatif saya sendiri ya. Kebetulan ada pabrik olahan ubi. Jadi saya tanami singkong untuk mengurai biaya perawatan. Ini nanti kalau sudah panen ubinya tidak saya tanam lagi, soalnya sawitnya udah mulai menghasilkan ya teman-teman ya, supaya nanti pertumbuhannya maksimal. Jadi satu kali panen lagi tidak saya tanam singkong lagi, nanti kita pindah di belakang tuh. Rencana mau buka lahan lagi teman ya. Ini rencana mau bibit juga nih singkongnya nih. Ini jenis kasesa teman ya, umur 7 bulan nih singkongnya. Jadi itulah teman-teman, kalau menurut saya kalau kita baru tanam sawit, alangkah baiknya kita tanam singkong atau pisang sambil menunggu ya. Lumayan teman hasilnya, untuk bisa untuk beli pupuk, untuk beli racun juga ya teman ya, untuk beli perawatan, daripada semak ini pusing kita dibuatnya teman ya. Sawitnya tetap aman walau gawangannya tanam singkong ya. Yang penting kita tetap melakukan pemupukan secara rutin seperti biasa teman ya. 3 bulan sekali saya melakukan pemupukan, dosis 500 gram. Ini sawitnya tetap wah lebat, walaupun gawangannya saya tanamin singkong ya teman ya. Yang penting kita harus kita rawat supaya hasilnya maksimal. Jadi menurut saya jika di gawangan sawit tanam singkong yaitu menguntungkan. Di sana singkong semua teman ya. Cuaca udah mulai sore, saya habis lagi panen pisang nih. Lihat sini, sebelah sini lumayan ya teman ya. Sawitnya aduh lumayan, menghasilkan mana. Keuntungan dari singkong, jadi sawit kita tidak dikacau oleh hama babi gitu ya teman-teman ya, tikus. Jadi tikus dan babi itu makannya singkong. Itu menurut saya teman ya, yang saya lakukan nih, saya terapkan di kebun saya. Jadi menurut saya mendingan ditanam singkong kalau belum menghasilkan ya teman ya. Nanti ini kalau udah panen gini kita stop tanam singkongnya, kita cari lahan baru lagi. Nih buahnya keliling ya teman ya. The best lah teman. Buahnya mantap. Yang mau cari bibit singkong ya silakan, untuk area Ketapang hubungi saya, Lek Tani. Di Facebook juga Lek Tani ya, halaman Facebook saya. Ini luasan 2 hektar ya teman ya, yang ini kebun saya. Ini jenis topaz ya, marihat dan sopin ya. Marihat sopin, non marihat sopin. Sekian dulu teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.